Nah, teman-teman, di dalam film X-Men yang terbaru itu di situ dikisahkan X-Men para mutant ya mengalami satu bencana hebat di masa depan di suatu tahun berapa saya lupa itu, di mana mutant-mutant dibantai oleh satu mesin yang diciptakan oleh manusia yang mampu meniru apapun kemampuan dari mutant ya, sehingga X-Men bisa sampai habis punah ya populasinya. Jadi perang besar antara manusia dan mutant. Dan yang menarik di situ Magneto dengan Profesor X bergabung ya. Ya. Oke. Dan yang dilakukan di situ adalah karena salah satu mutant memiliki kemampuan untuk mengirim kesadaran atau seseorang ke masa lampau, maka untuk mengubah keadaan ini kita perlu mengubah masa lalu sehingga masa depan yang mereka alami bisa berubah. Nah, ini menjadi sebuah mungkin sebagian orang mengatakan ini kemustahilan ya, mana mungkin yang sudah terjadi bisa diubah. Nah, tapi tema hari ini kita kasih nama apa? Change the past, change the future. Ya, mengubah masa lalu, mengubah masa depan. Nah, teman-teman, mungkin banyak sekali di antara kita yang memiliki satu rencana di depan, di masa depan, bisa begini, bisa begitu, bisa seperti si A, bisa seperti si B dan sebagainya. Dan itu satu hal yang sah-sah saja toh, karena kita tentu harus memiliki tujuan kemana kita akan melangkah. Nah, seringkali banyak di antara kita yang terjebak untuk merencanakan atau membuat segamblang mungkin apa yang kita rencanakan ke depan ya. Hanya membahas tindakan apa yang kita lakukan sekarang. Hanya itu, hanya sebatas itu yang dikuatkan. Dan faktanya banyak juga kan yang tidak berhasil kan, meskipun sudah secara matang dilakukan itu. Nah, sebenarnya yang perlu kita lakukan bukan hanya itu. Sebenarnya ketika kita menginginkan sesuatu macam-macam dan sebagainya, itu tidak ada masalah menurut saya di situ. Ya mungkin ada beberapa masalah ya adalah ketika Anda tidak berani memimpikan sesuatu ke depan, tidak berani membuat cita-cita. Oke, itu masalah. Tapi menurut saya bukan masalah yang terlalu serius. Pertanyaannya kenapa Anda tidak berani memimpikan? Dan kenapa yang banyak juga yang punya mimpi yang sangat besar, tapi yang nyatanya juga tidak bisa meraihnya? Why? Kuncinya adalah masa lalu. Sekarang gini, kalau Anda perhatikan mengapa di bumi ini banyak masih misteri dari peninggalan-peninggalan kaum terdahulu ya, dari suku Maya, ada piramida Mesir yang sampai hari ini para ilmuwan sudah mulai ragu untuk mengatakan itu bangunan kuno karena teknologinya tinggi. Di setiap peradaban kita akan selalu ditinggali oleh jejak-jejak rekam masa lalu, dan kita akan menyadari bahwa ternyata rahasia itu di zona terdahulu. Masa lalu itu adalah kunci dari kita hari ini dan masa depan. Rahasianya di sana. Makanya kalau Anda, apapun agama Anda buka kitab suci Anda, isinya cerita apa? Kisah-kisah kaum terdahulu. Kenapa? Karena hidup itu polanya itu aja, hanya beda casing kok. Hanya beda kemasan, tapi esensinya sama. Ya. Nah, jika dunia di dalam diri kita seperti itu, maka di dalam diri kita, di dalam batin kita pun sama. Kita juga punya masa lalu yang kita sebut pengalaman sejak kita kecil ya sampai sekarang. Jadi sebenarnya apabila kita sedang menginginkan sesuatu, sebenarnya secara vibrasi, maka semua kemungkinan di masa depan yang possible, ya, karena tidak ada yang tidak mungkin kalau dalam fisika kuantum, semuanya possible. Anda mau jadi A, B, C itu possible. Cuman possibility ini, kemungkinan ini kan mau jadi realita, itu bukan butuh banyak variabel. Ya, kita tidak bahas aspek tindakan di sini, tetapi yang jelas vibrasi juga bekerja. Ketika kita menginginkan sesuatu A di masa depan, maka kemungkinan possibility A di masa depan ini akan mengkonfirmasi kecocokan, mungkin nggak sih jadi realita dengan masa lalu kita. Nah,
Kaitannya apa? Masa lalu kita ini adalah proses ya, pengalaman kita dalam yang membentuk kita cara kita memandang kehidupan sekarang. Kalau misalkan Anda tanya kepada para terapis, ya, para psikolog yang sering-sering membahas kenapa orang stuck hidupnya tidak bisa maju, hampir semua persoalan itu terletak di mana? Di pemrograman hidup mereka, di pengalaman mereka itu, di sudut pandang pada peristiwa terdahulu yang tidak tepat. Jadi change the past, change the future itu gimana? Berarti Anda terus harus menjadi mutant, terus memiliki kemampuan seperti yang ada di film X-Men, bukan. Kita sebenarnya sudah memiliki kemampuan itu kok. Kalau Anda sadari bahwa pikiran kita kan sudah bisa melintasi ruang waktu. Anda berdiri di sini, misalkan Anda berada dalam kamar, pikiran Anda bisa seketika itu melayang berada di pantai. Atau pikiran Anda membayangkan tahun 2075. Atau pikiran Anda mundur kembali ke masa lalu, bisa kan? Jadi pikiran Anda itu mesin waktu. Jadi yang perlu kita lakukan ketika kita mengalami suatu hambatan dalam hidup adalah ketika kita merasa penataan hidup ke depan itu udah oke, kenapa masih terjadi sebuah gesekan-gesekan yang tidak nyaman, maka kita perlu cross check masa lalu kita. Lalu terus bagaimana kita mengubah sesuatu yang sudah terjadi? Bisa, masa lalu bisa diubah. Caranya apa? Bukan mengubah kejadiannya, tapi mengubah cara kita memandang kejadian itu. Misalnya apa? Misalnya kita punya dendam di masa lalu, punya satu kekecewaan di masa lalu. Kita mengalami satu penderitaan dan kita memberikan sebuah label pemaknaan yang sebenarnya membuat possibility yang kita mau di masa depan itu tidak confirm, tidak cocok. Wah, nggak bisa, Rip. Kamu belum selesai untuk urusan ini di masa lalumu. Possibility ini tuh nggak bisa jadi karena dia butuh ini syaratnya. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Cek apa sih sebenarnya yang menjadi blockingnya kita itu di mana di masa lalu. Yang seharusnya dibutuhkan mentalitas di ke depan ini yang dibutuhkan sebagai wadah possibility itu. Jadi luangkan waktu kita bukan hanya menatap ke depan, yang hanya merencanakan masa depan. Anda renungkan sebenarnya cita-cita saya ini butuh mentalitas seperti apa sih? Anda data. Kemudian butuh apa saja? Lalu Anda cek apakah Anda udah punya itu atau di masa lalu ada justru pemaknaan kita yang membatalkan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk masa depan yang kita ingin raih. Jadi yang saya maksud change the past, change the future aja, change your paradigm, change your cara pandang Anda, cara Anda melihat peristiwa masa lalu itu. Nah sebenarnya kita kan hidup seperti merangkai puzzle. Kita hidup seperti merangkai puzzle, ya Anda tahu puzzle ya, kayak gambar utuh, kemudian ada dijadikan kepingan-kepingan itu loh, ya. Nah, tentunya Anda baru bisa menyusun gambar utuhnya ketika Anda memiliki lengkap semua kepingan itu kan. Ya. Nah, pengalaman hidup kita itu sebenarnya adalah kepingan-kepingan puzzle itu. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau misalkan saya kasih puzzle, ya. Saya kasih puzzle utuh, tapi kemudian Anda tidak mau menerima 10 kepingan. Anda buang, Anda bilang Anda tidak suka. Bisa nggak Anda menyusunnya? Mungkin bisa, tapi tidak akan lengkap. Gambarnya pasti akan ada bolong-bolong, ya kan? Nah, pengalaman yang di masa lalu Anda berikan satu label emosi yang tidak baik, seperti dendam, kekecewaan, ya, Anda merasa jadi tidak pede karena Anda dulu pernah dibilang goblok dan sebagainya, whatever, atau Anda pernah dizalimi orang dan Anda memberikan pemaknaan yang tidak pas, ya. Itu sebenarnya akan menimbulkan rasa menderita kan di dalam diri. Nah, penderitaan itu adalah bentuk penolakan terhadap pengalaman. Karena ketika kita menolak, kita tidak bisa mengambil pembelajaran. Gitu. Nah, satu-satunya cara supaya kepingannya lengkap adalah kita harus menerima itu. Nah, ciri dari menerima, kita sudah bisa melihat hikmah positif pembelajaran dari kenapa itu terjadi.
Jadi kalau misalkan kita coba mundur ke masa lalu Anda bertanya, ada nggak hikmah positif yang saya rasakan dari kejadian itu? Amati perasaan Anda. Ketika Anda masih dongkol, maka belum selesai, Anda belum mengubah masa lalu Anda. Ubah apa pembelajarannya, dan Anda amati vibrasi Anda, perasaan Anda gimana. Ketika Anda sudah oke, berarti sudah oke. Jadi ukurannya bukan hanya di pikiran Anda dimaknai begini, Anda harus cermati tubuh Anda, nyaman nggak? Karena itu indikator yang jujur. Perasaan Anda gimana? Ya. Nah, atau Anda boleh coba begini, Anda siapkan 3 kursi, ya, Anda siapkan 3 kursi, kemudian Anda duduk di kursi yang di tengah, kemudian ya, Anda di kursi yang tengah itu adalah Anda yang sekarang. Kemudian Anda bayangkan, ya, Anda bayangkan 3 kursi itu adalah diri Anda sendiri. Yang satu diri Anda di masa depan, di mana cita-cita tersebut sudah tercapai, yaitu possibility di masa depan. Yang di masa lalu adalah sosok pengalaman Anda dulu, gitu loh. Nah, kemudian coba Anda tanya kepada kursi, ya, yang anggap aja di situ ada Anda. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan supaya saya bisa mencapai atau ketemu kamu gitu di masa depan, ketemu diriku sendiri. Lalu Anda pindah kursi, duduk di situ, rasakan Anda jadi pribadi itu. Nanti biarkan apa yang ada dalam pikiran Anda, perasaan ngomong. Anda akan jadi sosok yang berbeda loh. Anda ngomong gitu loh, bahwa saya butuh gini, dan syarat-syarat yang dibutuhkan apa saja. Kira-kira apa sudut pandang masa lalu yang perlu dirubah. Nah, kemudian Anda pindah kursi lagi, terus kemudian pindah ke masa lalu. Bagaimana sudut pandang Anda di situ? Cocok enggak? Kemudian Anda bisa juga membuat obrolan imajiner di situ yang dengan bantuan kursi antara Anda yang di masa depan dengan yang di masa lalu. Ada kesepakatan tidak? Kalau yang di masa lalu masih belum bisa menerima, maka ya possibility itu tidak bisa jadi nyata itu tadi. Jadi banyak hal yang belum terrealita saya saat ini masih seperti ini ya karena banyak hal ya dalam diri saya sendiri itu belum clear di masa lalu. Itu PR saya juga gitu loh. Nah, setelah itu Anda lakukan, ya kemudian Anda balik lagi ke posisi di tengah. Rasakan. Kalau sudah oke, mengingat pengalaman masa lalu, yaudah, action. Menjemput masa depan. Apakah pasti? No. Apakah tidak pasti? No juga. Karena di dalam fisika kuantum kita bicara possible. Makanya kalau misalkan Anda nonton film Kung Fu Panda, di sana disebutkan bukan everything harus, ya, everything pasti, ya. Jadi cuma disebutkan everything is possible, ya. Everything is possible when we have inner peace. Possible itu mungkin, ya. Kemungkinan ya bisa kecil, bisa besar, dan bisa besar banget, ya. Tapi kemungkinan itu kan bisa jadi kepastian. Karena kalau mungkin malah kata-katanya lebih fleksibel, ya, lebih memberikan harapan sebenarnya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan sudah memahami ini, ya Anda tidak heran apabila misalkan orang ya kemudian melakukan di terapi atau pakai apa misalkan hipnoterapi, ada satu teknik di situ namanya regresi, ya, orang itu dibawa mundur ya pikirannya ke bawah sadarnya di masa lalu di sana di cleansing, dibersihkan, diubah sudut pandangnya, kemudian kembali lagi ke hari ini dan tiba-tiba hidupnya berubah jadi lebih mudah. Ya karena itu adalah satu metode change the past, ya. Change the future. Itu dia. Nangkap maksud saya hari ini teman-teman ya. Nah dan kalau misalkan Anda perhatikan lagi di film X-Men itu kan apa ya, di situ dikatakan bahwa the future itu belum di upset, ya, apa istilahnya, di unset. Jadi saya harus sedikit juga membicarakan tentang kalau masa depan bisa diubah tuh gimana kan. Balik lagi ini kita bahas tentang masalah takdir macam-macam. Katanya semua takdir sudah diset oleh Tuhan dan kita ya tinggal mengikuti.
Saya masih mempercayai bahwa definisi dari masa depan sudah di set itu adalah dalam bentuk possibility. Jadi setiap pilihan-pilihan kita apapun itu konsekuensinya sudah ada di masa depan, dan itu semua sudah ada ceritanya. Itu tinggal dia mau naik jadi realita atau tetap berada di lautan kemungkinan. Nah, kemungkinan-kemungkinan itu ya tadi tergantung pilihan-pilihan kita sekarang dan juga masa lalu kita. Jadi takdir itu possibility, ya. Takdir itu possibility dan kemungkinan yang dia itu jadi nyata dari berbagai faktor. Nah, hari ini yang kita bahas adalah bahwa masa lalu kita semua ya yang tertulis di dalam kitab di dalam diri kita itu yang menentukan apa yang akan terjadi ke depan. Bahkan dalam beberapa kasus ya. Dalam beberapa kasus saya melihat bahwa orang yang sudah belajar vibrasi, sudah belajar macam-macam masih belum clear hidupnya. Kadang ini tulisan cerita itu turun bahkan dari generasi sebelumnya. Nah, ini mungkin ada yang bilang karma macam-macam ya, meskipun definisi karma sebenarnya udah nggak tepat. Tapi gini, kalau memang keturunan tidak ada dampaknya, bukankah hasil riset menunjukkan bahwa kalau ibu stres saat hamil, anaknya juga cenderung stres juga loh. Dan banyak kasus yang sering saya temui info gitu ya. Ketika saya cross check, orang tuanya juga begitu. Sekarang dia dalam perceraian, orang tuanya dulu begitu. Sekarang anaknya beberapa orang tua anak ini hamil di luar nikah, ternyata orang tuanya juga dulu begitu. Bahkan dulu mungkin kakeknya. Karena setiap peristiwa itu kan akan disertai emosi tertentu. Nah, emosi ini juga akan menginfluence ya, memberikan satu perubahan di kode-kode di dalam DNA kita, ekspresi DNA. Dan tahu sendiri kan, DNA itu juga bisa turun ke generasi selanjutnya kode-kode itu. Nah, itu juga jadi blueprint kehidupan kita. Jadi kalau kita ingin mengubah itu juga, kadang kalau misalkan masa lalu kita sudah clear, it's okay, coba cross check ke generasi ke atas. Oh, ternyata orang tua saya juga seperti itu ya. Anda sadari saja, Anda terima apa adanya, dan Anda melakukan sesuatu yang mungkin belum dilakukan oleh orang tua. Misalkan orang tua dulu pernah menipu orang, belum pernah minta maaf. Nah, hari ini ya, misalkan Anda sudah terlanjur menipu orang juga, Anda minta maaf. Karena kalau tidak itu akan terus turun. Ya. Kalau saya melihat ada kedekatan antara nasab dengan nasib ya, nasab dengan nasib, keturunan dengan nasib. Ya, dan kalau misalnya saya kan beragama Islam, kalau seandainya keturunan tidak penting, kenapa kok di dalam yang saya yakini dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu satu garis keturunan. Kalau keturunan nggak penting, kenapa kok turunnya dari situ? Jadi benar orang-orang zaman dulu bibit bebet bobot itu betul. Ya, tidak sepenuhnya salah gitu. Aplikasinya dalam konteks tertentu itu sangat benar. Karena terkait past ini. Your past itu have a contribution to your future, punya satu kontribusi terhadap pembentukan realita dalam hidup Anda. Nah, jadi sudah paham ya teman-teman bagaimana yang saya maksud jadi change the past, change the future ya. Jadi saya tekankan lagi, sadari, luangkan waktu Anda untuk merenungkan apa sih yang mungkin salah di dalam hidup Anda. Sebelumnya cara pandang Anda, maksud saya, lalu ambil sudut pandang yang tepat sehingga Anda bisa menemukan hikmah positif dan Anda bisa menemukan puzzle kehidupan Anda, dan sehingga ketika Anda memiliki satu cita-cita, maka konfirmasi dari possibility di masa depan akan menemukan kecocokan sehingga jadi lebih mungkin untuk menjadi sebuah realita gitu ya.